Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 96, ini di halaman 534. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum ajwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a waja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dillim yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun awa aba'unal awwalun qul inna
الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن
inna hadza lahuwa haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, ini adalah Quran surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 96. Jadi rutinkan ya tiap malam untuk membaca Al-Quran, surat apa saja ya, tidak ada yang harus baca khusus gitu ya, Al-Kahfi, Yasin, semuanya sama kita baca ya. Namun ya yang kadang-kadang gitu ya, kita juga ada apa ya namanya, suka kangen gitu ya untuk membaca surat yang khusus gitu ya, nggak apa-apa. Kayak saya nih Al-Waqiah gitu ya, jadi suka kangen gitu ya, karena kalau tidak baca ini tuh rasa gimana gitu ya. Tapi kata guru saya juga, kalau surat Al-Waqiah dibaca itu lanjutkan ke Al-Hadid katanya. Al-Hadid kan lanjutan Al-Waqiah nih, bacanya ya 1 sampai 11 gitu ya, atau sampai kan 29 ayat ya semuanya. Nah, minimal katanya sampai 11 ayat ya. Setelah Al-Waqiah itu dilanjut dengan Quran surah Al-Hadid, karena di sini ayat 1 sampai 11 ini benar-benar memperlihatkan kekuasaan Allah. Jadi ya seperti apa ya, kekuasaan Allah diperlihatkan dalam ayat Al-Hadid, Quran surat Al-Hadid ayat 1 sampai 11 ini luar biasa. Kalau kita baca terjemahnya ya, maka kadang-kadang juga jadi energi ya. Biasanya kalau kita ya bisa membaca ayat Al-Quran, mudah-mudahan Allah memberkahi. Baik, kita lanjut ya. Pas saja sebenarnya bebas ya, yang penting ayat Al-Quran kita baca. Namun saya lebih suka ini dilanjut dengan Quran surah Al-Hadid ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma bis samawati wal ardi wa huwal aziyyul hakim. Nah, di sini ayat 1 saja udah sangat luar biasa. Di sini menjelaskan bahwa sabbaha, bertasbihlah, lillahi, kepada Allah, ma fis samawati wa ma fis samawati wal ardi, apa-apa yang di langit dan di bumi. Jadi sabbaha, bertasbih, lillahi, kepada Allah, ma fis samawati wal ardi, jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu, dan segala apapun yang ada di isinya itu bertasbih kepada Allah. Mau binatang, mau benda ya gini, mau apa juga, ini semua bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizzul hakim, karena Allah maha aziz, itu maha perkasa, al hakim maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ayat keduanya. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah lah mulku, kekayaan, samawati yang ada di langit, dan wal ardi, dan di bumi. Jadi lahu mulkus samawati wal ardi, jadi semilik Allah semua kekayaan yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Yuhyi wa yumitu, karena Allah juga yang menghidupkan semua makhluk ya, termasuk kita. Wa yumitu, dan Allah juga yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan hanya Allah lah ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini 2 ayat saja sudah sangat luar biasa ya. Ya, makanya saya suka banget. Ayat 3-nya, huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awwalu, Allah lah yang awal, wal akhir, yang akhir, wal dhakhir, yang zahir, wal batin, yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah
atas segala sesuatu, alimun maha mengetahui. Ayat 4-nya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Di sini Allah menjelaskan dialah yang maha menciptakan langit, ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalam bumi, apa yang turun dari langit, juga mengetahui apa yang naik ke langit. Dan Allah juga bersama kita, ya, dimanapun kita berada. Dan Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Luar biasa, ya Allah, ya Rabbi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid ini. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersamamu, aina ma kuntum, dan di mana saja kamu berada. Jadi dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui apa yang maha melihat apa yang kita kerjakan. Ayat 5-nya, lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Lahu, milik Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepadanya lah kembalikan segala urusan. Jadi semua, lahu mulkus samawati wal ard, jadi milik Allah semua kerajaan langit dan bumi dan segala apapun yang ada di dalamnya. Kata Allah, kalau kita ada masalah, lapor saja kepada Allah, karena Allah maha menguasai langit dan bumi. Karena di sini kan dijelaskan wa ilallahi turja'ul umur, karena kalau ada masalah kembalikan, kata Allah, kepadaku, ya, karena Allah maha mengetahui. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepadanya lah kita kembalikan segala urusan, ya. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Di sini Allah menjelaskan, Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Allah maha mengetahui segala isi hati. Jadi kata Allah, wa huwa alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Allah, karena Allah maha mengetahui walaupun ada dalam hati kita. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dan Allah maha mengetahui segala yang ada dalam hati. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Nah, kata Allah, aminu billah, berimanlah kamu kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul, wa anfiqu, dan infakkanlah di jalan Allah, mimma, sebagian dari harta, ja'alakum, yang Allah telah jadikan kepada kamu, mustakhlafina fi, sebagai amanah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk aminu billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulullah, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan juga kita senantiasa mengeluarkan infak, ya, harta kita yang telah menjadikan kita sebagai amanah untuk menguasainya. Jadi harta yang kita miliki
yang tentunya itu Allah titipkan amanahnya kepada kita, kita keluarkan haknya untuk orang lain dengan berinfak. Walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Walladzina, maka orang-orang yang tadi amanu billah, beriman kepada Allah wa rasul dan kepada rasul, wa anfaqu mimma razaqnakum, dan juga berinfak, itu adalah kata Allah, walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan maka orang-orang yang beriman di antara kamu yang tadi ya, wa anfaqu, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, lahum ajrun kabir, maka akan memperoleh ajrun, pahala ya, balasan kabir yang besar. Jadi ini ayat Allah, kalau sudah ayat Allah pasti benar ya. Jadi kita harus meyakini bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, wa anfiqum mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan juga berinfak ya dari harta yang telah Allah titipkan kepada kita untuk menguasainya. Amanah itu kita infakkan sebagian karena ada hak untuk orang lain. Kata Allah, wa anfaqu lahum ajrun kabir, maka orang yang berinfak itu akan memperoleh ajrun, balasan pahala kabir yang sangat besar. Wa ma lakum la tu'minuna billah, dan mengapa kamu la tu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah, wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, dan juga kenapa tidak beriman kepada Rasul, yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, pada Rasul sudah mengajak kamu beriman kepada Allah, dan Allah telah mengambil janji setia jika kamu orang-orang yang mukmin. Walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dialah Allah yang menurunkan ayat-ayat yang sudah jelas terang ya kepada hambanya Muhammad dan juga untuk kita semua, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Al-Quran ini telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, juga disampaikan kepada kita untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, dari keresahan ke mengarah kepada ketenangan, dari kesulitan kepada kemudahan. Jadi kata Allah bahwa Al-Quran ini huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Al-Quran ini akan mengeluarkan kita, liyukhrijakum, mengeluarkan kita, minad dhulumati, dari kegelapan, dari kesulitan, dari hal-hal yang jelek, ilan nur, kepada cahaya, kepada ketenangan, kemudahan ya. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim, dan sesungguhnya Allah terhadap kamu maha penyantun dan maha penyayang. Lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika 'indamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Nah ini ayat 11 nih. Man dzalladzi, barang siapa yang yuqridullaha, meminjamkan kepada Allah. Ini bahasa yang sangat halus ya. Sekelas Allah sudah berbicara begini. Man dzalladzi, barang siapa yang yuqridullaha, meminjamkan kepada Allah. Sebenarnya Allah kaya ya, tapi ini bahasa yang paling halus kepada kita.
sok pinjami Allah gitu ya. Maksudnya pinjami itu eh, supaya kita berinfak gitu. Kalau kita berinfak itu ibaratnya adalah meminjami Allah. Padahal sebenarnya Allah Maha Kuasa ini sangat-sangat halus bahasanya. Qardhan hasanah, dengan pinjaman yang baik. Jadi kita memberikan infak itu ibaratnya meminjami ya harta yang sebenarnya Allah sudah titipkan kepada kita. Ini bahasanya halus sekali. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, jadi barang siapa yang mau berinfak ya dengan qardhan hasanah, dengan infak yang terbaik. Jadi kalau infak itu jangan yang sisa gitu, tapi memang benar-benar kita niatkan, utamakan ya untuk berinfak. Jadi di sini udah jelas ya, barang siapa yang mau berinfak ya bukan sisa ya, tapi menyisihkan ya langsung gitu di awal, maka fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Maka Allah fayudha'ifahu, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda. Nih bahasanya udah jelas. Lihat nanti di Al-Qur'an Al-Hadid halaman 538 ayat 11. Di sini luar biasa, barang siapa yang meminjami Allah, meminjamkan kepada Allah berupa harta untuk diinfakkan qardhan hasanah, dengan infak yang terbaik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat, mengembalikan ya. Masanya kan meminjam ya, kita itu infak itu istilahnya Allah terpinjam gitu. Nanti Allah akan wa yudha'ifahu lahu, maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat ganda kepadanya. Walahu, dan baginya juga ajrun karim, pahala yang mulia. Jadi selain nanti dikembalikan dalam jumlah yang berlipat ya, juga akan diberikan ajrun karim, pahala yang mulia. Ini jelas Allah yang berbicara, bukan manusia, bukan juga janji-janji. Katanya kalau kita berinfak itu jangan hitung-hitungan. Di sini Allah hitung-hitungan ya bahasanya. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan baginya ya harta yang telah dipinjamkan itu, yang telah diinfakkan. Bahasa meminjami itu adalah berinfak gitu ya. Di sini Allah akan mengembalikannya, Allah akan ganti itu dengan harta yang berlipat. Selain itu juga baginya, walahu, baginya, bagi orang yang berinfak itu ajrun karim, maka akan memberikan Allah itu, memberikan kepada kita pahala yang mulia. Baik itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kasih sayang Allah. Jadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, memang begitu ya. Jadi semua yang dikaitkan dengan Al-Quran itu pasti mulia ya. Malam yang paling mulia yaitu malam ketika Al-Quran turun, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan yang paling mulia ya, yaitu adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Terus manusia yang paling mulia yang diturunkan kepadanya Al-Quran juga adalah manusia yang paling mulia, yaitu adalah Rasulullah SAW. Terus malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang bertugas khusus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Terus apalagi pokoknya yang dikaitkan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Termasuk juga barang siapa yang kita sering membacanya ya, membaca Al-Quran ya, maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, Iqra'ul Quran, barang siapa yang sering membaca Al-Quran apalagi bisa menghafalnya, fa innahu ya'ti, maka Al-Quran itu akan datang kepadanya yaumal kiamati, pada saat nanti hari kiamat, syafi'an, menjadi penolong, di ashabih, bagi sahabatnya. Dalam arti kalau kita sering membaca ya, jadikan Al-Quran ini menjadi sahabat kita, maka Al-Quran juga jadi sahabat kita nanti di yaumil akhir.
akan menolong sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang sering membaca, yang sering membersamai Al-Quran dimanapun lah gitu. Jadi pokoknya itu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup lah gitu ya. Dan memang demikian, hudan warohmah juga sebagai rahmat. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Apalagi kalau kita sudah bisa menghafalnya, maka disebut juga sebagai Al-Quran berjalan ya. Karena Al-Qurannya sudah ada di dalam qalbu kita. Jadi kalau sudah begitu ya pasti Allah muliakan. Kalau sudah petunjuk hidup ada dalam diri kita, maka apa yang sulit dalam hidup Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar dan terlama. Maksudnya terlama di sini kan ya Al-Quran kan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ya. Tapi yang paling lama, maksudnya kalau mukjizat tongkat ya yang dimiliki oleh Nabi Musa bisa berubah menjadi ular besar ya dan memakan ular-ular yang kecil ya waktu ketemu dengan para tukang sihir. Terus juga bisa membelah lautan ya. Tapi ya semasa Nabi Musa ada aja, kalau sudah meninggal dunia ya sekarang di museum juga kalau kita pegang tongkatnya tidak bisa apa-apa karena mukjizatnya hanya untuk Nabi Musa. Terus mukjizat Nabi Sulaiman ya bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin dan sebagainya, itu juga hanya untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal, wafat, maka tidak bisa ya, diturunkan ke siapa-siapa. Terus mukjizat apalagi Nabi Ibrahim bisa kebal gitu ya, maksudnya masuk ke bara api jadi dingin gitu ya. Itu hanya untuk Nabi Ibrahim, tidak bisa diturunkan kepada yang lain. Terus apalagi banyak mukjizat-mukjizat yang Allah limpahkan kepada para nabi dan rasul. Nah, kalau Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar dan terlama yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan terus berlanjut sampai kita ini ya, ini mukjizat ini masih masih berlaku gitu mukjizatnya sampai nanti Allah mengangkat kembali suatu saat. Allah sudah akan memberikan kiamat kepada kita, maka Al-Quran akan diambil kembali oleh Allah, baru di sana mukjizat itu berakhir di Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan kehidupan kita ini selalu bersama dengan Al-Quran, bersama mukjizat ya. Karena kita butuh energinya ya, energi kehidupan. Jadikan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup sehingga kita senantiasa ada di jalan Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita lanjutkan besok, kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam ketakwaan, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan, dilapangkan rezekinya, dilanggengkan sehingga mendapatkan rezeki berupa harta, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa kelancaran urusan yang Allah ridhai dan kita nikmat dalam beribadah. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang senantiasa menonton tayangan Saung Ngaji News sampai beres ya. Jadi dari awal sampai beres tidak di skip ya. Juga yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau yang sudah jangan diklik lagi subscribe-nya, nanti keluar. Yang sudah like jempolnya terima kasih, dan kuota yang terpakai untuk menonton setiap tayangan di Saung Ngaji News mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Kenapa? Karena dari biaya nanti pembayaran YouTube itu adalah untuk biaya operasional pesantren gratis Saung Ngaji Aduha. Jadi berkah ya. Mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang berlimpah bagi Anda semua yang terpakai kuotanya untuk menonton tayangan-tayangan dari Saung Ngaji News ini. Bismillah. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kasih sayang Allah. Shadaqallahul Azim.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.